Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi bareng saya Nelma Daan. Saat ini aku sudah bersama dengan seseorang. Beliau sudah berkeliling ke banyak negara dan having a nomad lifestyle. Langsung aja aku mau sapa Mas Hari Kawanda. Halo Mas Hari. Halo Mbak Nelma. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak. Mbak Nelma apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah Mas. Terima kasih banyak ya mau aku gangguin waktunya nih untuk cerita-cerita pengalamannya. Luar biasa kamu. Aku juga makasih banyak Mbak udah diberi kehormatan. Terima kasih. Oke, teman-teman, aku bisa terhubung sama Mas Hari saat ini karena kita ketemu di satu room clubhouse dan Mas Hari ini menceritakan tentang pengalaman hidupnya di banyak negara. Aku penasaran apa sih yang Mas Hari cari sebenarnya gitu dan dia udah kemana aja. Mas, sekarang posisinya ada di mana nih? Sekarang ini aku base-nya di Jakarta. Aku udah balik ke Indonesia. Apa yang memutuskan untuk ya udah deh, udah gitu. Family comes first. I mean people come and go, you know. Family stays. Dan aku juga sejak awal set di kepalaku juga udah seperti itu sih Mbak. I mean, aku udah bilang aku pengen pergi itu segala macam, but if there is anything happen to my family, then family comes first. Nggak bisa dibantah. My family is my number one. Awalnya tuh memutuskan untuk keliling dunia itu gimana sih Mas? Jadi zaman dulu itu kurang lebih aku kan kuliah 2002, terus lulusnya 2006, wisuda di 2007. Aduh, umur berapa itu? Jauh banget ya. Umur berapa itu? Wow, masih muda sekali kamu, Mas. Begitu aku lulus, terus alhamdulillah langsung dapat kerjaan. Waktu itu kerjaannya di kontraktor untuk Australian Embassy, base-nya di Jakarta. Alhamdulillah udah dapat kerjaan. Ternyata kerjaannya bagus ya, menyenangkan, gajinya juga oke banget. Bisa dibilang anak-anak muda pada umumnya lah ya, punya mimpinya juga standar lah pada saat itu, kayak cuman bilang gue pengen punya motor, gue pengen punya mobil, gue pengen punya rumah, habis itu nikah punya anak kali ya. Standar gitu. Patternnya gitu ya. Oh, that's our pattern. Aku juga punya mimpi yang sama, aku bahkan udah set semuanya. Oh, umur sekian, and I was like, pokoknya aku set umur 30, aku harus sudah punya rumah, dan well, maybe that's my time to settle down, punya keluarga. Tapi ternyata nasib berkata lain, dalam hal ini sisi positif lah ya. Ternyata alhamdulillah aku diberikan kesempatan untuk memiliki semua itu, bahkan sebelum umurku 25 tahun waktu itu. Karena kebetulan dapat pekerjaan yang menyenangkan itu ya. Aku udah punya motor, mobil, udah traveling kemana-mana, hobi udah menggila, jalan sini-situ, photography, everything. Gitu ya. Ya, basically that time seperti inilah. Oke. Punya tabungan, pada saat itu tabungannya alhamdulillah udah cukup sebenarnya untuk beli rumah di outskirt-nya Jakarta lah, let's say Bintaro, BSD, Bogor pada saat itu ya. House, mau dimanapun, I could afford it pada saat itu. Terus jadinya, it was kind of like a wake up slap buat aku. Kayak, terus, kamu mau ngapain nih? Belum umur 25, berarti kalau udah mampu, siap nikah. Langsung, kayak it's like a wave, like, wow, it's like, no, I'm not ready for this. Aku nggak, no. Itu langsung muncul banyak banget pertanyaan di kepala. So, pengen kamu ngapain, pengen dibawa kemana hidup kamu, ini tuh pas segala macam. Terus jadi ingat salah satu mimpi waktu kecil itu, aku pengen keliling dunia sebenarnya gitu. Nah selama ini kan aku selama kerja udah sempat keliling Indonesia. Aku mikir mungkin sekarang saatnya buat keliling dunia kali ya. Ngapain nih mau keliling dunia? Salah satunya memang otomatis adalah pengen lihat tempat-tempat yang indah. Aku pengen ketemu banyak orang, dengerin cerita mereka, because I'm a story collector. Aku seneng banget dengerin cerita. As much as I like to tell stories, aku pengen menyebarkan cinta, and that's that. Ketika sudah mendapatkan semuanya, kayak ada merasa sesuatu yang kurang gitu ya Mas, yang belum dicapai sampai akhirnya balik lagi lihat-lihat apa sih yang gue mau gitu. Jadi menentukan rutenya itu di awal kan, sebelum mau berangkat gitu ya Mas? Waktu zamanku itu kayaknya orang Indonesia paling nggak komunitas-komunitas di lingkaranku lah
Paling jauh pada saat itu travelingnya sampai ke Thailand lah, udah keren banget. Jadi aku udah bikin rute. Oke, berarti aku dari Jakarta nanti rutenya aku bakal naik darat, nyebrang di Merak ke Sumatera, nyebrang ke Batam, nyebrang ke Singapura. Ini kan ceritanya gembel banget nih. Terus dari Singapura nanti nyebrang ke Malaysia, terus Malaysia pelan-pelan naik, terus nyebrang ke Thailand, dari Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, habis itu pelan-pelan naik ke Cina. Itu mimpi ya. Mimpinya seperti itu nih. Oh, lanjut nanti sampai ke Rusia, ke Eropa. Oh, aku pengen berhentinya di Afrika nih. Pokoknya jalan darat aja terus sampai di Afrika. Begitu Afrika udah selesai, mungkin udah saatnya pulang kali ya. Aku nggak tahu berapa lama. Tapi yang ada di pikiran seperti itu. Tapi satu hal yang aku pelajarin dari travelingku, the best plan is no plan. Pokoknya sejak awal pun udah nggak ada yang sesuai dengan planku. Udah kebongkar aja lah. Jadinya ngikutin aja udah. Terus begitu sampai di Singapura, ngapain aja? Terus udah langsung plan ngelihat untuk kemana lagi gitu atau gimana? Jadi ceritanya tadinya aku plan di Singapura tuh palingan 5 hari lah ya. Aku cuma mikir Singapura kan kecil, dan aku kan orangnya suka nature ya. Di Singapura ternyata nature-nya nggak sebanyak itu. Jadi aku pikir ya paling banyak lah 5 hari. Kalau bisa 3 hari aja. Tinggal rencana. Aku udah mempersiapkan banyak hal sebelum keberangkatan. Banyak sekali. Mulai dari melunaskan semua cicilan. Karena aku beneran ingin memutuskan semuanya kan. Jadi pada saat orang bertanya siapakah hari itu, inilah hari. Bukan lagi hari yang hari yang punya mobil ini, hari yang punya rumah itu, hari yang punya, enggak. Hari adalah yang ini yang kamu lihat sekarang, udah nggak ada yang lain. Cicilan aku lunasin, utang-utang udah nggak ada segala macem, rekening aku tutup, pokoknya semuanya udah aku tutup, telepon, aku sampai bikin surat wasiat, aku udah ninggalin surat wasiat juga karena aku nggak tahu perjalananku akan ketemu apa, berapa lama, I really don't know. Jadi aku udah persiapin banyak, tapi ada satu hal yang aku nggak persiapin. Aku nggak packing. Modalnya berapa Mas jadinya yang kamu siapkan untuk nomad living ini? Angka yang aku siapkan itu adalah $3.000. Jadi waktu pertama jalan itu aku cash modalnya. Jadi kamu aku cash. Aku putuskan untuk bawa cash aja dan udah nggak pegang kartu bank ini tuh sama sekali sih. Ketika di perjalanan ada masa di mana habis dong duitnya, terus gimana tuh? Yang menyenangkannya Mbak Nelma karena sebenarnya duitnya nggak habis aku pakai loh. Oh ya? Wow. Iya, luar biasa ya. Aku modal jalan-jalan $3.000. Terus aku 5 bulan pertama, aku jalannya itu berarti udah ke Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar. Yang lain aku sempat main sedikit ke Laos lah, but I don't really count it. Tapi intinya 4 negara dalam waktu 5 bulan. Aku habisin cuma setengahnya, $1.500. Itu berarti dalam 5 bulan 1.500, berarti 1 bulan $300. Kalau mau diperkecil lagi, berarti per hari kurang lebih $10. Benar ya. And I made it to travel to 4 countries. Nah, masih ada dong sisa $1.500. Pas aku pengen terbang ke Filipina, ternyata sisa uangku yang masih ada 1.500 lagi itu dicuri. Mules aku dengarnya, Mas. Jadi nggak habis aku pakai, Mbak. Aku pakai cuma setengah. Setengahnya dicuri. Mas, aku tuh dengernya tuh mau nangis loh, Mas. Apa pada saat itu kamu menangis nggak sih, Mas? Apa karena udah lewat nih? Kan lucu, maksudnya sekarang udah lewat lucu ya, waktu itu nangis. Iyalah. Ngebayangin muka kayak gini kan, orang pada bilang wah preman nih, piercing lah, brewok, nangis aku. Itu yang aku nangisnya sesenggukan, yang beneran sesenggukan, yang kayak anak kecil diambil permennya. Oh, ini sosok badan Rambo Hati Rinto ini kali ya. Nah, badan boleh Rambo, Mbak. Ya Allah, Mas, ngenes banget loh. 1.500 itu. Oh God. Aduh, itu udah tinggal segitu-gitunya. Astagfirullah. Oh God. It was
tough. It was very tough. It was very tough. Terus apa Mas yang kamu lakuin, Mas? Aku sampai bongkar backpackku, aku buka lagi dompetnya, nggak mungkin hilang. Dompetnya masih ada, KTP-nya masih ada, rupiahnya yang emang jelas-jelas nggak kepake ya. So basically yang hilang beneran cuma US dollars-nya, and I suspect harusnya orang yang punya akses ke dompetku lah ya yang ngambil, but siapapun itu, it doesn't matter anymore at all. Aku balik ke kamar, aku bilang, aku kan udah masuk hostel nih, aku udah nyampe di Filipina, masuk hostel, udah pengen santai, asiknya negara baru lagi, explore gitu, langsung bilang, ya pengen bayar. Tunggu. Duitnya kok nggak ada nih. Bongkar semuanya, sampai baju semuanya dibuka satu-satu. Ada ini, nyelip ini. Nggak mungkin banget sih, because I know where I put my money. Beneran guys, di mana lagi ya? Aduh, nggak tahu deh berapa kali aku bongkar semuanya. What should I do now? Tapi satu hal yang aku sangat senang adalah di tengah-tengah kesedihan dan tangisanku itu, terima kasih Tuhan. Tidak pernah sedetik pun aku berpikir ataupun terlintas di pikiranku bahwa Hari, ya udah sekarang udah nggak punya uang kan, toh kamu udah jalan-jalan 5 bulan, sekarang saatnya pulang ya. No. No, I'm not gonna do that. No. Gak menyurutkan niat kamu untuk pulang gitu, Mas? Sama sekali nggak ada. Kamu kan selalu bilang pengen keluar dari comfort zone kamu. You're looking for a challenge, you want to grow. So this is it. This is what you're looking for. So don't even think of going back home. Cari jalan. Bagaimana kita lanjut jalan lagi sekarang? Jadinya aku cuma cerita ke lingkar satu. Aku bilang, this is my situation right now. I need your support. And what kind of support? I don't need your money. Because that's not my style. Aku beneran gak pernah minta duit. I said, I don't need your money. I need you to be there for me. Cukup kayak gini aja, dengerin gua ngobrol, dengerin gua nangis, puk-pukin gua secara virtual, and I will be very happy. Just be there for me, please. Terus aku minta bantuan yang kedua adalah misalnya ada teman yang punya kenalan mungkin di Filipina, please hook me up, jadi biar aku bisa kenalan. Syukur-syukur kalau aku bisa dikasih shelter, tinggal mungkin di, di lantai, di pekarangan, dimanapun itu, I will be very happy. Sembari aku nyari kerja kali ya, atau apapun itulah. So I need to earn money now. Sekarang literally 0. So that was basically the real beginning of my journey sih, yang beneran udah zero banget. Dan akhirnya alhamdulillah ada teman yang punya teman di Filipina, and then they hook me up. Akhirnya aku volunteer di sekolah di Filipina, yang tadinya rencana cuma tinggal traveling 2 bulan di Filipina, jadinya aku stuck dengan bahagia di Filipina selama 9 bulan. Wow. Jadi aku di sana ngebantuin sekolahnya, I taught some classes, terus aku dimintain tolong juga untuk bantu administrasi beberapa hal segala macam lah. Basically I volunteer in the school, apapun yang bisa aku lakuin. As an exchange, aku dikasih free shelter and free food. Pokoknya aku di cover lah hidupku di sana. Apa rasanya Mas ketika kamu sudah hidup di sini yang biasa, maksudnya ya semua sekarang kita serba butuh uang gitu ya. Terus tiba-tiba kamu nggak punya uang, kamu harus bekerja, tapi kamu bisa survive selama 9 bulan nggak pegang duit loh. I felt so alive. Like sangat hidup sih. Like freedom is in my hand, like freedom is my decision. Aku nggak terikat. Aku nggak pusingin apapun, like this attachment itu sangat membantu, yang beneran apapun yang terjadilah, case sera-sera, dan ternyata I earn a lot loh Mbak. I mean, aku nggak earn money ya, but I earn family at every corner of this world. I earn family in the middle of nowhere in the Philippines. Orang-orang yang nggak kenal aku, and then they adopted me as if I was a part of their family. Banyak yang bilang, lu hidupnya kayak gimana Hari nggak punya duit. Aku selalu bilang, funny enough, I always feel like I am the richest man on earth, karena my currency is no longer money. My currency is like my friends, Lagi-lagi ini teman-teman, kalau teman-teman juga nonton video-video aku sebelumnya, ini adalah hal sebenarnya aku pribadi boleh bilang, mohon maaf,
mungkin kedengarannya apa ya, nggak masuk di nalaraku gitu loh Mas, gitu. Mohon maaf, karena kayak waktu itu di video sebelumnya Mas, aku pernah ketemu sama orang Indonesia juga yang dia hidupnya cukup nyaman di Jakarta dan dia memutuskan untuk pindah ke Kolombia, dia tinggal di pedesaan until now, gitu. Dan aku Wait, dia cewek bukan? yes, gitu. I think I know her. Evi. Namanya Evi. Oh my God. Gitu. Oke, yeah. Dia beternak di sana Mas, dia betani. Kolombianya tuh benar-benar di desa banget gitu. Oh my God. Aku selalu tanya sama mereka, apa sih yang lo cari? Ternyata kamu menemukan happiness. Itu masih ada kok orang yang dengan tulus bisa menerima kita tanpa melihat uangnya mana. That's a blessing, Mbak. That's a blessing. That's a blessing. Setelah kamu backpackers ini mengubah perspektif kamu tentang melihat uang, tentang melihat dunia dong Mas ya. Aku beneran cuman pengen buktiin aja kepada siapapun itulah. Aku beneran pengen membuktikan bahwa I can be not only happy, Mbak. I can be very extremely happy without any single penny with me. Bahkan tanpa duit pun aku bisa bahagia banget. And I prove it. Bahwa manusia bisa bahagia pada saat dia memilih untuk bahagia. So actually it's all depends on how you set up your mind. Isn't it? Yes, exactly. No Exactly. no matter how the situation is gitu. Mau kamu sebenarnya living rich or even living poor. Being rich or poor is completely here because I met a lot of wealthy people who are not rich. And I met a lot of poor people who are the richest people that I know in this world. Pelajaran apa sih Mas yang kamu laluin sampai kamu bisa set up your mind even in the very difficult situation? Mungkin I'm blessed enough that it is my default setting mungkin ya. Mungkin karena udah seperti itu sejak kecil ya, emang anaknya periang, terus kalau ada teman yang sedang kesusahan terus asik, kenapa segala macam. Jadi keterusan aja kali Mbak. Jadi beneran asik. Ya kalau mau baik ya udah baik aja. Sudah berapa lama 7 tahun. Perjalanan 7 tahun. Iya, 2011 sampai 2018 aku balik ke Indonesia. Jadi untuk menyambung hidupnya selain volunteer itu kamu juga kerja dong pasti? Kerja. Kayak aku kerjanya macam-macam, Mbak. Aku udah pernah jadi kuli. Yang benar-benar kuli panggul. Aku udah pernah jadi tukang cat. Aku udah pernah jadi tour guide. Aku pernah jadi fotografer. Aku pernah jadi guru. Aku pernah jadi tukang pijat. Aku pernah jadi staf PBB. Aku pernah kerja buat Kementerian Pendidikan Chile. Range-nya luar biasa banget sih. Mulai dari yang literally di jalan sampai beneran di belakang kantor yang megah dan mewah menawan. Ya kerja apa aja, yang penting bisa lanjut jalan. Anaknya cuma pengen jalan. Ya? Gila sih. Iya Mbak. Wow. Dari Filipina habis itu kan aku lanjutnya ke Hong Kong. Ceritanya pengen ke mainland, terus nyampe Hong Kong ternyata kaget di sana mahal. Jadi aku tidur di bandara 2 bulan. Kayak film sampai apa itu? Kayak film The Terminal, Tom Hanks. Jadi aku di bandara 2 bulan sampai akhirnya aku dapat kerja jadi tukang cat. Jadi aku kerja jadi tukang cat, dapat duit, baru deh masuk ke mainland, jalan-jalan bentar kan, jalan-jalan sebulan, visanya dapat sebulan. Terus balik ke Hong Kong lagi, lanjut tidur di bandara lagi. Habis dari Hong Kong terus aku dapat bla bla bla, long story short, di sana juga ada cerita yang panjang juga. Dapat kesempatan untuk volunteer di Chile sebagai guru bahasa Inggris. Jadi aku langsung pindah dari Hong Kong langsung ke Chile. Terus aku volunteer di Patagonia. So aku tinggal di Patagonia selama kurang lebih 8 bulan. Terus aku lanjut masih volunteer sebagai guru bahasa Inggris di Easter Island, Pulau Paskah. Itu salah satu pulau paling terpencil di dunia. Another story, aku traveling ke Antartika for free. Wow. Terus aku ke Brazil, aku di Brazil juga setahun. Terus Peru, Kolombia, Ekuador, Bolivia, Argentina.
Ya, itulah kurang lebih lah. Gile, Mas. Dan itu ajaib banget, nggak pernah sekilas pun untuk mau pulang. Enak di jalan. Jadi, Mas, dari sekian banyak tempat itu, your favorite destination mana? Selain Indonesia lah ya. Hmm. Banyak semua tempat indah. Terdengar klise sekali lagi ya, tapi semua tempat indah soalnya buat aku tempatnya bukan cuma indah tapi punya cerita. Jadi semua tempat punya cerita. Berat banget sebenarnya untuk memilih, tapi kalau harus memilih, Chile sih. Buat aku Chile is my most favorite country, up there with Indonesia. Buat aku Chile rumah kedua aku lah setelah Indonesia. Kenapa, Mas? Apa karena orang-orangnya atau karena view-nya? Everything. Everything. Aku juga senang dengan kulturnya Chile. Secara geografis indahnya luar biasa. Buat aku Indonesia kawin sama Chile, kita udah nggak perlu kemana-mana lagi. Nggak pernah kangen masakan Indonesia, Mas? Sepanjang perjalanan aku bawa bumbu-bumbu Indonesia, tapi bukan semata untuk kekangenanku, tapi when we travel kita bawa bendera negara kita ya. Ada beban juga kayak kita bawa bendera Indonesia nih. Jadi kadang kalau jalan as a part of a cultural exchange, yang paling sering orang tanyain, makanan Indonesia gimana sih? I was like, let me cook you something. Jadi aku bawa bumbu, biasanya aku masakin, gitu aja, Mbak. Kamu bisa pede backpacking ninggalin ini semua gitu karena kamu yakin kamu udah punya skill nggak sih, Mas? Kayak kamu tiba-tiba bisa jadi painter, kamu bisa jadi di PBB, jadi fotografer, at least kan kamu punya skill itu. Atau jangan-jangan skill itu baru kamu tahu kamu punya setelah kepepet, the power of kepepet. Punya skill? Tentu tidak. Kayak ngechat, ditanyain, kamu bisa ngechat? Bisa. I mean ngechat kan tinggal gini, sekian ngechat aja udah. Tapi kamu professional painter nggak? Kan mereka nggak nanya, mereka cuma tanyanya bisa ngechat apa enggak, ya bisa. Abis itu tinggal belajar. Aku belajarnya di jalan semuanya. Semuanya belajar di jalan. Tapi itu loh, Mas, aku salut banget sama orang-orang yang belajar dari jalan, belajar kehidupan itu justru menjadikan mereka, biasanya nih yang aku notice, Mas, termasuk Mas Hari nih, kalau mereka belajar di jalan itu belajarnya kan langsung. Kehidupan di jalan itu kan keras banget. Mereka tuh biasanya jauh lebih humble dan grateful in every way. Wow, Amin. Itu tuh yang aku salut banget sama orang-orang kayak gitu, termasuk Mas Hari. Di luar yang kehilangan uang tadi, Mas, what is your craziest experience? Wah, definisi gila apa ya? Saya ada banyak pengalaman gila saya, Mbak. Iya sih, gue jadi mikir apa ya gila ya. Kayaknya semua yang dialamin tadi kayak itu udah dung. Iya kan? Cerita favorit yang selalu aku ceritain pada saat orang tanya pengalaman yang paling gila apaan sih? Mungkin pas aku ditodong sih, Mbak. Aku bilang itu sih. Pistol. Pistol. Aku ditodongnya pakai like real gun in between my two eyes and my forehead. Itu sih aku bilang pengalaman yang paling gila. Aku pengen dirampok itu di Brazil. Pelajaran hidupnya adalah Tuhan tuh nggak pernah ninggalin umatnya. Tuhan selalu mendengarkan doa manusia. Makanya pada saat kita berdoa kepada Tuhan, percaya dan yakin bahwa itu akan dikabulkan. Karena sejauh pengalaman hidupku, I believe in the power of prayers. Gila, Mas, gue dengarnya tuh deg-degan juga loh, Mas. Gila, bayangin itu yang kalau di kepala lo, aduh gila. Kamu kan tadinya udah set up, pokoknya gue mau ninggalin Indonesia, gue mau pergi, gue tinggalin semuanya gitu, dan gue nggak tahu kapan balik. But are you happy, Mas? It was tough, but I'm happy. Dari semuanya yang sudah kamu jalanin, what is the most important lesson yang kiranya kamu nggak bakal dapetin kalau kamu nggak backpacker ini? Yang paling adalah acceptance kali ya. Kemampuan untuk menerima, ikhlas kali ya. Tapi mungkin yang paling itu, Mbak. Legowo. Apapun itu, kita terima. Wow. Kita percaya itu yang terbaik ya. Mas, ini sudah panjang juga rupanya obrolan kita ya, Mas Hari. Teman-teman gimana? Udah dengerin ini ikut ngos-ngosan juga ya, yang pastinya
banyak ilmu yang bisa teman-teman dapat di sini. So Mas Hari, makin sukses, sehat terus Mas. Mudah-mudahan kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin. Terima kasih sama-sama Mbak Nelma, sama-sama sukses ya. Teman-teman terima kasih banyak udah nonton ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat dan bisa motivasi kamu untuk lebih baik lagi. Kalau gitu sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah. Thank you.